Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan penulisan latar belakang dalam penelitian ilmiah ya. Namun akan tetapi tentu fokus pada kesempatan ini bukan berkaitan dengan metodologi penelitian pada masing-masing bidang keilmuan, tetapi lebih bagaimana cara menuliskan latar belakang berdasarkan aspek kebahasaan. Nah, membuat latar belakang. Kira-kira apa saja yang harus ada dalam latar belakang, atau bagaimana cara kita atau strategi kita agar kita dapat membuat latar belakang yang baik. Tentu dalam hal ini khususnya bagi pemula ya, karena pemula ini seringkali menghadapi persoalan tentang bagaimana cara menuangkan ide, menuliskan ide, lalu bagaimana agar tulisan kita, latar belakang kita itu bisa menjadi runtut sehingga apa yang ingin kita sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Nah, yang pertama tentunya ketika kita membuat latar belakang, kita harus menemukan konsep ya. Konsep ini biasanya dapat dikategorikan atau digeneralisasi menjadi topik atau tema. Kira-kira temanya apa, topiknya apa, itu artinya kita sedang memikirkan tentang suatu konsep. Nah, setelah kita menentukan suatu konsep atau tema atau topik, maka kita akan membuat judul ya, judulnya apa gitu, turunan dari konsep, tema atau topik itu. Akan tetapi ada juga penulis yang ketika dia menemukan tema, menemukan konsep, lalu dia lebih senang terlebih dahulu untuk menulis ya, menulis latar belakang itu, dan di akhir nanti baru menentukan judul atau mengemas judul. Nah, ini mana yang lebih baik? Saya kira sama saja. Ini adalah style atau gaya orang per orang. Maka mau menentukan konsep dulu lalu membuat judulnya, atau menentukan konsep dulu lalu menuliskan latar belakangnya, itu pilihan. Tetapi kalau saya pribadi lebih cenderung ketika menentukan ketika sudah menemukan tentang suatu konsep atau tema, lebih cenderung akan menentukan judul terlebih dahulu, dan seringkali judul itu baru saya kembangkan menjadi tulisan dalam waktu seminggu, 2 minggu, atau mungkin sebulan, atau mungkin sampai sekarang beberapa judul itu belum saya kerjakan gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat kerangka latar belakang. Nah, kerangka latar belakang ini penting karena kita tahu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya berkaitan dengan penulisan ini ya, paragraf gitu, bahwasanya ada paragraf pembuka, ada paragraf inti atau penghubung, dan ada paragraf penutup. Maka kita harus menentukan kira-kira kerangkanya apa yang mau kita masukkan ke dalam paragraf pembuka, lalu apa yang kita masukkan ke dalam paragraf inti atau penghubung, dan apa yang kita masukkan ke dalam paragraf penutup. Nah, penjelasannya adalah membagi penjabaran ide latar belakang ke dalam bagian-bagian. Iya, kira-kira pada poin awal saya akan bicara apa, maka ketika kita sudah menentukan kerangka itu, maka paragraf pada bagian itu harus disiplin. Disiplin artinya harus sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Dengan demikian maka antara paragraf satu dan paragraf selanjutnya, antara paragraf pembuka dan paragraf inti atau penghubung dan paragraf penutup tidak terjadi tumpang tindih. Yang perlu juga dipahami dan disiapkan ketika kita membuat latar belakang adalah memasukkan atau menyiapkan unsur-unsur kutipan dalam latar belakang. Lalu kutipan yang seperti apa begitu ya, karena apakah dalam latar belakang itu dapat memasukkan kutipan langsung begitu ya, yang bentuknya menjorok ke tengah, lalu nanti di sana ada dijelaskan tahun berapa dan sebagainya. Nah, itu saya kira kurang baik. Maka yang dimaksud unsur kutipan dalam latar belakang seperti apa nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini implementasinya ya. Yang pertama topik dan judul. Oke, topiknya apa? Ya, berdasar konsep ide yang mau diteliti sudah ditentukan. Lalu yang perlu dipahami juga dalam membuat judul itu maksimal 15 kata dalam bentuk frase atau tidak ada predikat. Contohnya bagaimana? Misalnya upaya mengembangkan. Nah, ini ada predikatnya, mengembangkan, dan harus diganti menjadi frase. Menjadi apa? Pengembangan. Memberdayakan, berubah menjadi pemberdayaan. Nanti silakan diamati kembali
kalau kemarin membuat judul begitu ya, kira-kira judulnya sudah benar apa tidak. Lalu judul di sini idealnya hanya 15 kata. Lalu kalau wah ternyata judul saya 16 kata, kira-kira bisa dikurangi tidak begitu ya. Kalau sekiranya tidak bisa dikurangi ya tidak apa-apa begitu ya. Secara teori memang 15 kata, akan tetapi praktiknya sendiri saya pun seringkali juga lebih dari 15 kata. Nah, ini ada satu contoh yang nanti akan saya kembangkan menjadi penulisan latar belakang ini ya. Konsep 3-in-1 sebagai upaya peningkatan wisata minat khusus arum jeram di Cepogo, Boyolali. Nanti pada slide selanjutnya saya memberikan satu contoh judul yang lain yang setipe. Jadi itu pilihan ya. Kita mau mendahulukan ini ya, mau mendahulukan konsep yang kita masukkan di awal atau di akhir itu pilihan. Tapi ada dua contoh. Yang pertama contohnya seperti ini dan ada lagi contoh satunya. Dan kebetulan dari contoh yang Anda lihat ini kebetulan juga hanya 15 kata. Kenapa tidak diberi tanda titik? Karena ini bukan kalimat. Judul bukan kalimat, maka tidak perlu diberi tanda titik. Nah, ini penjabaran ya, penjabaran dari hal-hal yang saya sampaikan tadi mengenai kerangka latar belakang. Kerangka latar belakang dibuat dalam bentuk poin-poin secara sistematis dengan tujuan memudahkan penjabaran ide ke dalam latar belakang. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya, sudah saya jelaskan begitu. Misalnya seperti yang saya singgung tadi, topik saya adalah pariwisata minat khusus. Nah, ini contoh judul yang kedua ya. Tadi pada slide sebelumnya adalah contoh judul yang pertama, ini contoh judul yang kedua. Judulnya apa? Pengembangan pariwisata arum jeram di kawasan Cepogo, Boyolali dalam konsep 3-in-1. Nah, ini ada dua judul yang berbeda. Lalu apa yang mau saya masukkan ke dalam latar belakang? Nah, tentu poin pertama ini adalah paragraf pembuka ya dalam latar belakang itu. Lalu poin kedua dan ketiga itu adalah paragraf penghubung atau paragraf inti, dan terakhir ini adalah paragraf penutupnya. Yang pertama, sebagai paragraf pembuka, saya akan berbicara mengenai kondisi alam atau masyarakat saat ini yang tentu berkaitan atau berhubungan dengan pariwisata. Lalu paragraf selanjutnya atau poin selanjutnya, karena pada poin pertama ini tidak harus hanya satu paragraf, bisa juga terbagi ke dalam dua paragraf gitu ya. Sedangkan paragraf ketiga misalnya saya akan memasukkan isu atau tren yang sedang berkembang khususnya mengenai wisata adrenalin, yaitu arum jeram misal gitu. Lalu di sini mungkin juga saya bagi menjadi dua paragraf, tidak masalah, karena kebutuhan kita adalah misalnya begini, ada batasan penulis 2 halaman, lalu bagaimana strategi kita? Artinya ketika kita menulis 2 halaman, seringkali paragraf pembuka tidak hanya satu, bisa 2 paragraf, tidak masalah begitu ya. Paragraf isu, paragraf inti atau paragraf penghubung bahkan bisa menjadi 2 poin seperti yang saya contohkan di sini ya. Poin pertama mengenai isu atau tren, lalu poin kedua berkaitan dengan kendala atau mengenai pengelolaan dan pemanfaatan potensi yang ada. Nah, bisa saya buat masing-masing menjadi 2 paragraf dari 2 poin ini. Lalu yang terakhir mengenai konsep atau ide yang ditawarkan sebagai solusi atas persoalan. Nah, ini poin-poin yang saya buat. Lalu pada slide selanjutnya akan kita amati bagaimana implementasi dari poin-poin yang sudah saya buat. Gitu. Nah, yang pertama adalah paragraf pembuka. Seperti yang saya sampaikan tadi, berkaitan dengan kondisi alam atau masyarakat saat ini yang berhubungan dengan pariwisata. Nah, ini adalah contoh paragraf yang saya buat. Kawasan Cepogo, Boyolali memiliki potensi alam yang menarik. Cuaca dingin sebagai ciri dataran tinggi dan aliran air yang deras di beberapa titik anak sungai menjadikannya cocok sebagai lokasi wisata alam minat khusus arum jeram. Nah, logikanya apa? Logika yang saya masukkan adalah cuaca dingin di dataran tinggi dan ada aliran sungai yang cukup deras. Maka itu berkorelasi atau berhubungan dengan wisata khusus arum jeram. Artinya logika di balik bahasa itu juga harus main begitu ya. Lalu selanjutnya saya jelaskan hal itu didukung dengan lokasi kawasan Cepogo yang mudah dijangkau dengan akses jalan yang baik
dan keberadaannya antara 3 kota besar yaitu Solo, Jogja, dan Semarang. Nah, saya memasukkan mengapa kawasan Cepogo ini menarik sebagai destinasi wisata minat khusus alam jeram. Yang pertama karena tentu kebutuhannya apa pertama? Ya harus ada aliran sungai. Ada anak sungai yang cukup deras begitu ya. Terlebih di dataran tinggi itu kan menjadi tujuan yang menarik ya, dan dekat dengan segmentasi pasar masyarakat kota itu Solo, Jogja, dan Semarang. Nah, selanjutnya pada paragraf kedua ini ternyata masih masuk dalam kategori paragraf pembuka, gitu ya. Selain persoalan kondisi alam yang masih asri, akses Cepogo yang mudah dijangkau merupakan kelebihan lain sebagai destinasi wisata alam unggulan Kabupaten Boyolali. Jarak yang dekat dari pusat kota Boyolali menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi para wisatawan yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman saat berakhir pekan. Terlebih, Kabupaten Boyolali dan sekitarnya memiliki beberapa destinasi wisata yang unik. Hal itu menjadi daya dukung berbagai destinasi wisata untuk tumbuh dan berkembangnya wisata minat khusus di Boyolali. Nah, seperti yang saya singgung pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi untuk mencapai sebuah kesatuan dalam paragraf itu kita bisa menggunakan strategi bahasa. Nah, kalian amati dalam ini ya, kalimat nomor 2 dari akhir dan terakhir itu saya menggunakan strategi bahasa. Misalnya apa? Terlebih tanda koma. Terlebih ini sebenarnya sebagai penghubung. Dia berposisi pada awal kalimat, tetapi dia menghubungkan kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya. Artinya ketika saya berbicara terlebih di sana, tentu di depannya itu ada hal yang bisa dikaitkan atau disambungkan, gitu ya. Termasuk yang terakhir, kalimat terakhir pada paragraf tersebut ya. Hal itu menjadi daya dukung. Nah, ini juga sama. Artinya ini menciptakan satu pola kesatuan antara kalimat itu dengan kalimat yang lain sebelumnya. Dan ini menjadi salah satu syarat terciptanya paragraf yang baik. Seperti yang saya katakan bahwasanya awal kalimat tidak harus selalu subjek. Itu harus dipahami. Oke. Lalu saya mulai masuk ke dalam ini ya, ke dalam paragraf inti atau paragraf penghubung. Lalu saya memasukkan kondisi dan tren gitu ya. Lalu poin yang saya buat tadi pada rencana saya, pada perencanaan ketika saya menulis tadi, saya memasukkan poin isu atau tren yang sedang berkembang khususnya mengenai wisata adrenalin. Nah, lalu penjabarannya seperti apa? Berkaitan dengan wisata alam minat khusus dalam hal ini arum jeram merupakan tren yang banyak digemari akhir-akhir ini. Banyak daerah yang mempromosikan wisata arum jeram sebagai salah satu destinasi wisata unggulan yang memiliki berbagai keunikan. Beberapa di antaranya berada di Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Wonosobo. Nah, ini menjadi lebih menarik kalau misalnya setelah ini ya, akhir paragraf ini saya memasukkan data. Nah, ini yang saya sebut tadi, bagaimana implementasi kutipan yang dimasukkan ke dalam latar belakang. Tujuannya apa? Itu untuk menguatkan asumsi, menguatkan hipotesis. Ini kan asumsi bahwasanya pengembangan wisata minat khusus arum jeram itu perlu ditumbuh kembangkan. Lalu saya di sini menyebutkan ada beberapa loh di Jawa begitu ya, atau secara spesifik di Jawa Tengah begitu, Jawa Tengah dan Jogja begitu. Ada beberapa wisata arum jeram misalnya di Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Wonosobo. Lebih menarik lagi kalau saya memasukkan data. Misalnya melalui laman Kementerian Pariwisata disebutkan bahwasanya destinasi wisata arum jeram di kawasan Jawa Tengah, Yogyakarta terdapat berapa jumlahnya misal begitu. Nah, dengan begitu maka ide ini yang awalnya itu tampak subjektif karena berdasar pada pengamatan kita ya, pembacaan kita, baik pembacaan terhadap literasi, literatur maupun pembacaan kita dalam pengamatan kita secara langsung, ini bisa menjadi objektif karena ada dukungan data. Misalnya tadi saya sebutkan ternyata ada data yang menunjukkan atau menyebutkan ada sekian destinasi wisata arum jeram di kawasan Jawa gitu, sehingga bisa dimasukkan di sana dan itu menguatkan
opini kita. Karena yang bagus setiap paragraf dalam latar belakang itu juga ada data-data yang mendukung dari ide-ide kita sehingga menjadi lebih objektif. Ini selanjutnya ya, masih berkaitan dengan tren tadi ya. Kan wisata minat khusus adrenalin Arum Jeram tidak dimungkiri merupakan daya tarik yang digemari oleh generasi muda. Pengalaman mengarungi perahu karet untuk melintasi jeram tidak ditemukan keberadaan di setiap tempat. Dengan demikian, banyak anak muda khususnya mereka yang tinggal di kota ingin menikmati pengalaman berwisata Arum Jeram sebagai pemicu adrenalin untuk melepaskan rasa jenuh dari rutinitas yang mereka jalani. Nah, ini juga saya kembali lagi menggunakan ini ya, strategi kebahasaan. Dengan demikian ini artinya meskipun dia berposisi sebagai penghubung, dia berada pada awal kalimat di dalam paragraf tersebut, tapi tidak pada awal paragraf. Tidak bisa tiba-tiba saya berbicara dengan demikian pada awal paragraf, tidak bisa. Karena posisinya di belakang, ini bisa ya. Ini lebih bagus lagi kalau didukung data, misalnya ada kecenderungan dalam aspek psikologis bahwasanya anak muda itu dalam penelitian psikologi ternyata menyukai tantangan adrenalin misal. Itu misalnya kalian menemukan itu bisa dimasukkan pada bagian akhir ini untuk dijadikan sebagai kutipan begitu, sehingga ini akan mendukung ide kita. Nah, permasalahan yang dihadapi. Nah, dalam kesempatan ini saya memasukkan dua hal atau dua konsep mengenai ini ya, paragraf penghubung atau paragraf inti. Yang pertama tadi masalah tren, yang kedua ini masalah permasalahan yang dihadapi. Ini berkaitan dengan kendala, pengelolaan, atau pemanfaatan potensi yang ada. Persoalan yang dihadapi wisata minat khusus Arum Jeram selama ini adalah manajemen yang kurang baik. Wisatawan seringkali tidak mendapatkan pelayanan yang baik dalam hal fasilitas setelah mereka melakukan aktivitas adrenalin tersebut. Hal itu menjadi persoalan yang penting karena selain keberadaan destinasi Arum Jeram lain sebagai pesaing, keunggulan dalam hal pelayanan juga relevan dengan karakter anak muda yang cenderung ingin mendapatkan kepuasan yang lebih. Nah, tentu setiap kita membuat suatu konsep tentang penelitian itu harus menjelaskan, menyampaikan masalah di dalam latar belakang itu. Dan yang harus kita ketahui bersama bahwasanya tentu setiap penelitian itu akan menyampaikan tentang suatu masalah dan itu harus dimunculkan di latar belakang. Artinya apa? Sebenarnya kalau kita membaca satu latar belakang penulisan, kita menjadi tahu sebenarnya tulisan ini mau berbicara apa. Dan segala hal yang mau dibicarakan pada penelitian tersebut itu harus muncul di latar belakang. Artinya harus ada sinkronisasi antara latar belakang dan metode sehingga apa yang ditulis atau dikerjakan dalam analisis itu harus nyambung. Jadi tidak bisa misalnya latar belakangnya apa, lalu persoalan yang dibahas di dalam penelitian apa, tidak bisa. Karena apa? Apa yang mau dibahas dalam penelitian itu harus sedikit banyak dimunculkan dan disinggung pada bagian latar belakang. Kemasan dalam bentuk paket wisata yang memudahkan pemenuhan kebutuhan wisatawan perlu ditingkatkan. Kepuasan wisatawan dalam bentuk pelayanan menjadi daya tarik tersendiri untuk mengunjungi suatu destinasi wisata yang mana hal ini berdampak pada promosi dan citra destinasi. Dengan demikian, selain kondisi destinasi yang baik, pemanfaatan kelebihan yang ada juga harus diimbangi dengan strategi khusus yang dapat dicapai dengan suatu sistem manajemen yang baik. Nah, ini tadi sudah berbicara tentang isu tren, lalu mengenai kendala juga ya sudah saya sebutkan. Ini saya sudah mulai berbicara tentang apa yang mau saya sampaikan, yang mau saya kerjakan melalui konsep ini yang saya urai, saya jabarkan dengan secara spesifik ya di dalam latar belakang itu. Nah, lalu sebenarnya apa toh yang mau saya bicarakan di dalam konsep ini? Maka saya kuatkan kembali, saya munculkan kembali pada paragraf penutup, yaitu berisi tentang solusi yang ditawarkan, konsep atau ide yang ditawarkan sebagai solusi atas persoalan. Nah, begini,
Paragraf penutup ini memang harus seolah-olah menegaskan kembali bahwasanya apa yang mau kita bicarakan itu penting, lalu apa itu sebenarnya yang mau kita tekankan dalam penulisan itu, di dalam yang kita jabarkan dalam latar belakang itu. Dan kembali lagi, saya menggunakan strategi kebahasaan untuk memulai dan sekaligus mengakhiri bagian latar belakang yang saya buat. Memulai pada ini ya, pada paragraf penutup ya, berkaitan dengan latar belakang di atas. Nah, ini adalah strategi kita untuk mengakhiri, untuk menarik ulang ya benang merah dari apa yang sudah kita bicarakan di awal hingga akhir dan menegaskan kembali ya. Berkaitan dengan latar belakang di atas, tugas akhir ini mengajukan sebuah konsep dalam hal peningkatan pelayanan bagi wisatawan di area Arun Jeram Jepoko Boyolali. Konsep dalam tugas akhir ini adalah 3-in-1, yaitu sinkronisasi wisata dalam bentuk paket yang terdiri dari 3 program, berwisata Arun Jeram, fasilitas mandi air bersih, dan paket makan siang setelah wisatawan menikmati tantangan adrenalin. Harapannya, konsep ini dapat meningkatkan kepuasan dan kunjungan wisatawan untuk mengunjungi area wisata Arun Jeram di Jepoko, Boyolali. Nah, ini adalah bentuk dari paragraf ini ya, penutup yang saya buat. Ada strategi bahasaan berkaitan dengan latar belakang di atas. Dan pola-pola ini dapat kalian ambil ya, beberapa strategi bahasaan yang saya munculkan dan bagaimana cara kita membreakdown atau bagaimana cara kita untuk ini ya, menjabarkan dari konsep-konsep ide kita dalam latar belakang bisa kita urai sebagaimana yang sudah saya singgung tadi. Hanya saja nanti berkaitan dengan bidang ilmu kalian, bidang ilmu apa, hanya disesuaikan saja. Tetapi strategi dalam menulis latar belakang, khususnya berkaitan dengan aspek kebahasaan ya, seperti yang saya singgung tadi, saya tidak akan berbicara tentang metodologi penelitian dalam bidang ilmu tertentu, tidak. Karena yang kita bahas adalah bagaimana bahasa Indonesia ini bisa mengakomodasi semua bidang ilmu, sehingga bagaimana kita bisa menuangkan gagasan, ide, pikiran kita, apapun bidang ilmu kita ke dalam sebuah latar belakang dengan strategi-strategi yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, tentu ada hal yang juga harus dipahami bahwasanya ketika kita membuat latar belakang ada beberapa hal yang harus kita persiapkan ya. Yang pertama adalah referensi yang dapat mendukung konsep penelitian. Iya, referensi ini tentu bisa kita munculkan pada bagian ini ya, pada bagian latar belakang. Bahkan kalau kita bicara teori, kita bicara metode juga butuh referensi. Lalu tentu selanjutnya berkaitan dengan ini ya, referensi bisa dalam bentuk persoalan objek material, benda, objek atau hal yang diteliti, atau objek formal yaitu persoalan yang diteliti atau dibahas. Perbedaannya apa? Kalau objek material itu misalnya dalam contoh yang saya buat tadi ya, mengenai Arun Jeram Jepoko dalam konsep 3-in-1, maka objek materialnya adalah Arun Jeram Jepoko. Jadi kalian bisa mencari dalam Google ya, bisa mencari pada Google kira-kira penelitian terhadap Arun Jeram Jepoko. Yang muncul apa saja? Itu perlu diinventarisasi, lalu perlu dibaca, dipelajari. Kira-kira dari sumber-sumber yang ada itu ada tidak yang setipe dengan apa yang mau kita kaji. Kalau sudah ada yang setipe, ya saya kira lebih baik tidak diteliti ya. Tetapi kalau sudah belum ada yang setipe dengan konsep kita, maka masih bisa diteliti. Lalu objek formalnya apa dari contoh yang saya buat? Objek formalnya adalah konsep 3-in-1 ya. Konsep 3-in-1 itu persoalan yang mau dibahas ya. Jadi manajerialnya itu yang menjadi objek material ya. Objek formalnya. Jadi kalau kita membuat kajian pustaka itu ada 2 biasanya. Ada teori dan penelitian terdahulu. Jadi itu perlu kita cantumkan ke dalam kajian pustaka yang tentu tidak kita masukkan pada latar belakang tapi pada poin selanjutnya. Akan tetapi seperti yang saya sampaikan, kita perlu mendapat dukungan-dukungan untuk menunjukkan objektivitas kita dengan kutipan-kutipan, dengan referensi-referensi, sehingga tulisan kita, ide kita menjadi objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.